Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Rukun Islam yang kedua, iqamus shalah. Ya. Ini rangkaian dari apa yang telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Kelanjutannya, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW adalah seorang yang begitu akrab, ya, orang yang begitu terbuka, orang yang begitu murah hati, ya, murah senyum, selalu menyenangkan siapapun yang ada di dekatnya. Itu Rasulullah SAW. Rasul, ya, kehadirannya selalu dinanti, dan apabila beliau ada di satu majelis, orang yang ada di sekelilingnya di majelis tersebut pasti merasa senang. Masya Allah, ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sifat-sifat mulia yang Rasulullah SAW. Jadi kapan aja kita kalau nggak ada orang cariin gitu ya. Ya. Kalau kita nggak ada orang kangenin. Ya. Jangan kita datang orang tinggal. Ada model begitu ya. Ya. Ya, kita lagi kumpul nih, ya didatang. Ya, duluan ya. Ya udah begitu aja. Ya. Kenapa ya? Karena ada sesuatu. Kalau orangnya hatinya ikhlas, orangnya enak, itu bawaannya orang akan nerima. Ya. Enak aja orang bawaannya. Ya. Pergaulannya luas, enak gitu. Nah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat ramah. Kita akrab betul dengan beliau. Ya. Sahabat-sahabat juga Rasulullah SAW beliau jadikan seperti nggak ada jarak. Ya. Rasulullah SAW begitu akrab, begitu dekat dengan para sahabat. Ya. Cuma satu kondisi yang akan sangat berbeda, 180 derajat nih, berbalik. Kapan? Kata Sayyidatuna Aisyah, karena Rasulullah SAW yuhadithuna wa nuhadithu. Kita dengan baginda Rasulullah SAW selalu bercakap-cakap, ya, bersenda gurau, ya, kita berbicara kepada beliau, beliau jawab apa yang kita bicarakan, atau beliau memancing pembicaraan, kita menyauti, ya, pembicaraan dari beliau, begitu akrab. Fa idza hadaratis shalah qama ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Cuman ketika beliau udah mulain sholat, udah datang waktu sholat, beliau lakukan sholat, seakan-akan beliau tidak mengenal kita lagi, dan kita tidak mengenali itu Rasulullah SAW. Ya, karena betapa beliau menikmati sholatnya. Begitu beliau masuk dalam sholat, khusyuknya, khudu'nya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala total. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita yang aneh nih ya, lagi biasa sebelum sholat, ya, bawaannya datar aja gitu, adem. Lagi sholat malah mau bercanda, coba iya gak? Apalagi bocah tuh, bocah. Ya, kalau udah sembahyang pasti temen digodain. Ya pasti artinya ya mayoritas gitu ya, anak-anak ya. Ya, Rasulullah SAW, ya, beliau begitu ramah, begitu, ya, periang, ya, begitu terbuka kepada siapapun, apalagi kepada keluarga. Men kalau udah waktu sholat, ya, kata Sayyidatuna Aisyah, lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Seakan-akan kita tidak kenali beliau. Beliau nggak kenalin kita, kita nggak kenalin beliau. Masya Allah. Nah inilah sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kata Syekh Ahmad Al-Fashni, ya, faya ayyuhat tami'u fi thawabil jinan. Wahai hamba-hamba Allah yang begitu ingin mendapatkan surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-khatib min rabbihil hural hisan, ya, yang siap melamar dari bidadari Allah Subhanahu wa taala yang cantik.
Hafidh ala salawatik, peliharalah, jagalah salat-salatmu. Wahuffaha bin nawafil, dan naungi, liputi salat-salat fardumu dengan salat-salat sunnah. Tanal fi ghaddika a'lal maratibi wal manazil, maka kalau kau akan raih pada hari esokmu kelak martabat yang tertinggi, tempat yang termulia. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa jagain sholat kita, amin. Kita pelihara sholat kita insya Allah ya. Kita tambahkan terus kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat kita nih insya Allah. Faqad qala alaihi salatu wassalam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidak ada seorang muslim yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala angkat dengan sujudnya tersebut satu derajat. Satu sujud Allah angkat derajatnya. Tuh sekali sujud tuh. Ya. Sekali sujud hatta anhu biha khati'ah. Allah hapuskan dengan sujudnya yang sekali itu kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Tuh sekali sujud tuh. Gimana kalau kita lakukan sujudnya berkali-kali? Ya, kalau kita sholat fardu aja kan berarti minimal kita setiap hari sehari semalam berapa kali sujud? 34. Kan setiap rakaat ada 2 sujud. 2 kali 17 34 minimal. Tambahin sholat sunnah, tambah banyak lah insya Allah sujud kita. Cuman berapa lama kita sujud? Nah, berapa lama kita sujud ini akan berpengaruh ya, dari berapa besar dosa dan kesalahan yang akan ya, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dari diri kita. Nih lihat. Ya. Wa Ibn Hibban fi sahihihi min hadits Abdullah bin Umar marfu'an. Imam Ibn Hibban dalam kitab sahih beliau dari hadits Abdullah bin Umar marfu', beliau mengatakan innal abda idza qama yusalli ata bi dzunubih, sesungguhnya seorang hamba ketika dia salat, dia masuk ke dalam salat, dibawa dosa-dosanya dalam salatnya. Masya Allah ya. Seorang hamba mengerjakan sholat, masuk ke dalam sholatnya, dibawa tuh sholat di dalam sholatnya itu dosa-dosanya. Fawadu'at ala ra'si atau fawudi'at ala ra'si, maka dosa-dosa tersebut diletakkan di atas kepalanya, au atiqih atau di atas pundaknya. Masya Allah. Ya, setiap kali sholat dosa kita Allah taruhin di mana? Di atas kepala atau di atas pundak kita ditaruhin nih. Ditaruhin dosa-dosa kita. Kemudian fakullama raka'a aw sajad tasaqatat, tiap kali hamba itu ruku'. Kalau kita meletakkan sesuatu di kepala atau di pundak, kita ruku' gimana? Tasaqatat, berjatuhan dah tuh. Aw sajad, apalagi kita sujud, tasaqatat, berjatuhan dosa-dosa kita. Masya Allah. Berarti kalau ngambil ibrah dari hadis ini ya, Masya Allah, di tempat sujud kita banyak banget dosanya kali ya, daripada kerontok di situ. Wah, ya Allah, bagus gak kelihatan ya? Kalau kelihatan ya dosa jelek-jelek banget gitu. Ya Allah, kami sholat, ya Allah, ini banyak banget ya, dosanya banyak.